Good morning, students. How are you today? Hopefully you are fine. Welcome back to our English class for the 9th grade. Today, I, Mr. Iskandar, will give you a new material. Report text. Report is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Report adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu sebagaimana apa adanya dan merupakan hasil dari analisis dan observasi yang dilakukan secara sistematis. Jadi, report teks itu memberikan fakta, bukan imajinasi dan juga bukan pendapat. Purpose, tujuan. To present information about something generally to the reader. Jadi memberikan informasi tentang sesuatu secara umum kepada pembaca. To describe something in general. Memberikan deskripsi tentang sesuatu secara umum. Topik. Sebenarnya banyak yang bisa dijadikan topik untuk report text ini. Namun berikut ini diantaranya, contohnya adalah animal, plant, social phenomenon, fenomena sosial, natural disaster, bencana alam, transportation and technology, etc. dan lain-lain. Generic structure. General classification. Stating classification of general aspect of thing in general. General classification yaitu bagian dari report text yang pertama terletak di awal report text, yaitu tentang klasifikasi secara umum. Pada bagian ini menjelaskan secara umum tentang topik, tentang aspek dari topik yang dibahas itu. Biasanya ada di paragraf pertama. Description, yaitu deskripsi. It tells the subject under discussion, example parts, qualities, habits, or behaviors. Pada bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang khusus dari topik yang dibahas itu, yakni mengenai bagian-bagian, sifat, kebiasaan, atau tingkah laku. Language features atau yang dikenal dengan ciri kebahasaan. Use general nouns, example hunting dog, rather than particular noun, my dog. Jadi menggunakan kata benda yang bersifat umum seperti anjing pemburu atau anjing yang digunakan untuk berburu, bukan my dog. Kalau my dog itu digunakan pada descriptive text. Use relating verb to describe features. Jadi menggunakan kata kerja penghubung untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap benda-benda atau hal-hal yang dibahas pada report text itu, seperti is, are, have, atau seen. Use simple present tense. Pada umumnya menggunakan simple present tense. Use passive voice, jadi terdapat kalimat pasif pada report text itu. Nah, ini sebuah contoh dari report text, ya. Contoh report textnya tentang blue whale, paus biru. Nah, diceritakan di sini, blue whale is the largest whale and the largest living creature on Earth. Ya, blue whales itu adalah paus yang terbesar dan makhluk hidup yang paling besar di bumi. Blue whales were hunted a lot for oil, baleine, meat, and other products from the 1930s to 1960s. Jadi, blue whales telah diburu untuk diambil minyak, daging, atau produk-produk lain pada tahun 1930 sampai tahun 1960. This hunting almost caused the extinction of the species. Perburuan ini hampir menyebabkan kepunahan dari spesies ini.
They are now protected and may gradually be returning in several areas. Nah, sekarang mereka termasuk hewan yang dilindungi. Nah, dari pernyataan ini, maka paragraf ini termasuk general classification. Karena yang dinyatakan di sini ada hal-hal yang bersifat umum. Lalu ke paragraf kedua. Blue whales are mainly found in very cold waters. Jadi blue whales ini ditemukan atau terdapat di perairan yang dingin, like Arctic, Antarctic waters. Nah, pada paragraf kedua ini menjelaskan tentang habitatnya di mana. Lalu di paragraf ketiga, blue whales can reach over 24 meter. Nah, di sini tentang ciri-ciri fisik dari blue whales, ya, panjangnya, kemudian beratnya juga, dan kulitnya. Lalu di paragraf keempat, blue whales feed by opening its mouth into a dense of groups of small creatures like plankton, krill, or fish. Nah, pada paragraf keempat ini menjelaskan tentang apa saja yang dimakan oleh blue whales. Blue whales are mammals. Nah, pada paragraf terakhir, the last paragraph, menjelaskan bahwa blue whales itu termasuk mamalia. Maka dari paragraf-paragraf ini termasuk ke dalam description, karena memberikan gambaran secara rinci tentang blue whales. Ya, nah ini untuk paragraf pertama, yaitu tentang definition. Paragraf kedua, habitat, ya, tempat tinggalnya. Anatomy ini adalah ciri-ciri fisik dari blue whales. Kemudian food, makanan, and reproduction, yaitu tentang pengembangbiakannya atau bagaimana cara blue whales berkembang biak. Oke, dari teks di atas kita bisa membuat rangkumannya dalam bentuk mind map. Ya, di sini kita lihat blue whales. Yang dibahas adalah mengenai habitat. Habitatnya cold sea, ya, di laut dingin seperti Arctic and Antarctic. Kemudian anatomy, bentuk tubuhnya, ya, ciri-ciri fisiknya, length, ya, disebutkan sini panjangnya, weight, beratnya, skin, dan kulitnya. Food, apa yang jadi makanan dari blue whale itu. And reproduction, ya, cara berkembang biak, yaitu give birth, dengan cara melahirkan. Oke, sekarang kita membahas tentang pertanyaan yang diberikan yang berhubungan dengan teks ini. Dalam menjawab pertanyaan, kalian tidak perlu mengartikan semua kata yang ada dalam teks, tetapi fokus kepada jawabannya. Lihat sini, what is the text about? Tentang apa teks itu? Kalau berbicara tentang, ya, maka yang dicari adalah kata benda yang sering muncul. Ya, di sini adalah blue whale, paragraf pertama. Paragraf kedua juga muncul blue whales. Kemudian juga blue whales dan seterusnya. Maka the text is about blue whale. What is the purpose of the writer to write text? Apa tujuan si penulis untuk menulis teks ini? Ya, seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya, to describe the blue whale in general. What do they eat? Apa yang mereka makan? Kalau mengenai makanan dari blue whale itu ada di paragraf ini, ya. Nah, ada di sini. Blue whales feed by opening its mouth into dense groups of small creatures. Ya, jawabannya ini. Small creatures like plankton, krill, or fish. What is the main idea of paragraph 5? Langsung kita lihat ke paragraf kelima dan kalimat terakhir yang dikatakan main idea itu adalah ide pokok atau disebut juga gagasan utama. Apa yang menjadi hal yang
dibahas di sini, hal yang utama dibahas. Ya, kita lihat di sini, blue whales are mammals. Nah, kemudian diikuti kalimat-kalimat selanjutnya. Blue whales are mammals ini adalah main idea-nya. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya itu memberikan penjelasan terhadap main idea. Main idea biasanya ada di awal paragraf, tapi tidak selalu. Ada juga yang di tengah, bahkan ada juga yang di akhir paragraf. Oke, questions related to the purpose of text. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan dari penulisan teks ini, ya. What is the purpose of the writer to write text? Apa tujuan si penulis menulis teks? Why is the text written? Mengapa teks itu ditulis? What is the writer's intention to write text? Apa tujuan si penulis menulis teks? Why does the writer write the text? Mengapa penulis menulis teks? What is the text written for? Untuk apa teks itu ditulis? Questions related to the topic. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang topik dari sebuah teks. Nah, what is the topics of the text? Apa topiknya? What is the text about? Tentang apa teks itu? What does the text talk about? Bicara tentang apa teks itu? What does the text emphasize? Apa yang ditekankan dari teks itu? Okay? Okay, students, I think that's all for my explanation. Thanks for watching. See you next time and goodbye.